Kamu hadapi rasa takut dan ragu dengan tenang. Pernahkah kamu merasa takut mengambil langkah penting dalam hidup karena khawatir gagal? Mungkin itu adalah kesempatan kerja yang sudah lama kamu impikan. Peluang untuk memulai bisnis sendiri atau sekedar mengungkapkan perasaan pada seseorang yang kamu sayangi. Di dalam hati, kamu tahu langkah itu bisa membuka pintu baru. Tapi bayangan kegagalan seakan berdiri di depan, menghalangi. Atau pernahkah kamu meragukan kemampuanmu sendiri sampai akhirnya memilih tidak melakukan apa-apa? Rasa ragu itu begitu halus, kadang tidak terdengar, tapi diam-diam menahanmu di tempat yang sama. Ia membuatmu memikirkan terlalu banyak, bagaimana jika aku tidak cukup baik? Bagaimana jika orang lain mentertawakan? Bagaimana jika semuanya berakhir buruk? Tanpa sadar, kamu tetap berada di zona nyaman, padahal di luar sana ada banyak peluang yang menunggu. Rasa takut dan ragu adalah bagian alami dari hidup. Tidak ada yang bisa benar-benar menghilangkannya, karena mereka akan selalu muncul setiap kali kita menghadapi sesuatu yang belum pasti. Tapi inilah yang diajarkan Stoikisme. Ketenangan bukan datang dari memaksa rasa takut itu pergi, melainkan dari kemampuan untuk menghadapinya dengan pikiran yang jernih, hati yang teguh, dan langkah yang terukur. Hari ini, kita akan membahas 6 cara ala Stoikisme untuk menghadapi rasa takut dan ragu dengan tenang, supaya kamu tetap bisa melangkah maju bahkan ketika hati terasa goyah. Dan membuktikan pada dirimu sendiri bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap bergerak meski rasa takut itu ada. Pertama, sadari bahwa rasa takut adalah bagian dari kehidupan. Para filsuf Stoik seperti Seneca dan Epictetus percaya bahwa rasa takut bukanlah musuh yang harus dimusnahkan, melainkan sinyal alami dari tubuh dan pikiran yang berfungsi melindungi kita. Sama seperti nyeri memberitahu kita bahwa ada bagian tubuh yang terluka, rasa takut memberi tanda bahwa ada resiko yang perlu diwaspadai. Masalahnya bukan pada rasa takut itu sendiri, tetapi pada reaksi kita yang sering berlebihan atau salah menafsirkan sinyal tersebut. Ketika kita menganggap rasa takut sebagai ancaman yang harus dihindari, kita malah membiarkan ketakutan itu mengendalikan hidup kita. Dengan menerima rasa takut sebagai bagian dari pengalaman manusia, kita menurunkan intensitas panik yang biasanya muncul. Dalam Stoikisme, penerimaan ini bukan berarti pasrah tanpa tindakan, melainkan pengakuan bahwa rasa takut akan selalu ada di perjalanan hidup, dan keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meski rasa itu hadir. Menerima berarti kita tidak lagi berusaha melawan emosi itu secara membabi buta, melainkan belajar berjalan bersamanya tanpa kehilangan kendali. Bayangkan, saat hendak berbicara di depan banyak orang, jantung berdegup kencang, telapak tangan mulai berkeringat, pikiran terasa kabur. Alih-alih memaksa mengusir rasa takut itu, kamu bisa berkata pada diri sendiri, "Tubuhku sedang bersiap. Ini adalah respon normal. Rasa ini akan membantuku tetap fokus." Dengan begitu, kamu mengubah ketegangan menjadi energi yang bisa diarahkan ke penampilan yang lebih baik. Atau ketika menghadapi wawancara kerja, rasa takut gagal dan pikiran negatif mulai muncul. Bagaimana kalau aku menjawab salah? Atau bagaimana kalau mereka tidak menyukaiku? Di momen seperti itu, kamu bisa mengingatkan dirimu bahwa satu wawancara hanyalah bagian dari perjalanan panjang, bukan penentu mutlak masa depan. Dengan sudut pandang ini, rasa takut tidak lagi melumpuhkan, tetapi menjadi dorongan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin tanpa terbebani tekanan yang berlebihan. Kedua, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Salah satu ajaran inti Stoikisme berasal dari konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan antara hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa. Menurut filsuf seperti Epictetus,
Sebagian besar penderitaan emosional kita berasal dari upaya mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar jangkauan kita. Rasa takut dan ragu seringkali muncul karena pikiran kita terlalu sibuk memikirkan kemungkinan terburuk, padahal hasil akhir tidak pernah sepenuhnya ada di tangan kita. Ketika kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, kita mengalihkan energi dari kekhawatiran yang melelahkan menjadi tindakan yang memberi hasil nyata. Prinsip ini bukan sekedar menenangkan pikiran, tapi juga memberi arah yang jelas, karena yang bisa kamu kendalikan adalah pilihan, sikap, dan tindakanmu, bukan penilaian orang lain, cuaca besok, atau situasi politik yang berubah. Bayangkan, saat kamu takut gagal ujian, pikiranmu mungkin dipenuhi bayangan nilai jelek, rasa malu di depan teman-teman, atau bahkan kekecewaan keluarga. Semua itu hanya proyeksi masa depan yang belum tentu terjadi. Daripada larut dalam skenario buruk yang belum tentu nyata, kamu memilih memusatkan energi pada proses belajar. Kamu membuat jadwal yang konsisten, mengulang materi dengan metode yang efektif, dan menguji dirimu dengan soal latihan. Dengan begitu, rasa takut berubah menjadi motivasi untuk mempersiapkan diri lebih baik. Atau saat kamu ragu untuk memulai bisnis karena kondisi pasar terasa tidak menentu, kekhawatiran tentang resesi atau tren konsumen mungkin membuatmu ingin menunda terus. Tapi alih-alih terpaku pada ketidakpastian yang tak bisa kamu atur, kamu memilih fokus pada hal yang sepenuhnya ada dalam kendalimu. Menyusun rencana bisnis yang matang, mengelola modal dengan bijak, mencari pemasok terpercaya, dan membangun strategi marketing yang realistis. Dengan cara ini, kamu bergerak maju meski badai di luar belum tentu reda, karena fondasi yang kamu bangun tetap kokoh. Pada akhirnya, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan adalah seperti memegang kemudi perahu di tengah lautan. Kamu mungkin tidak bisa mengatur arah angin atau ombak, tapi kamu selalu bisa menentukan kemana layar akan dibentangkan. Yang ketiga, gunakan rasionalitas untuk menantang pikiran negatif. Rasa takut dan ragu seringkali tidak datang dari kenyataan objektif, melainkan dari cerita yang kita ciptakan di kepala. Pikiran manusia punya kecenderungan alami untuk membesar-besarkan bahaya dan menganggap kemungkinan terburuk sebagai sesuatu yang pasti terjadi. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita perlu memeriksa pikiran kita sendiri dengan kacamata logika, seperti seorang hakim yang menilai bukti sebelum memutuskan vonis. Teknik ini sederhana, tapi kuat. Setiap kali rasa takut muncul, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau hanya asumsi? Dengan memisahkan kenyataan dari imajinasi, kita meruntuhkan sebagian besar kekuatan rasa takut itu. Dalam banyak kasus, kita akan menyadari bahwa ancaman yang dibayangkan sebenarnya tidak sebesar yang kita kira, atau bahkan tidak nyata sama sekali. Bayangkan ketika kamu merasa takut menghadapi atasan karena yakin ia akan marah besar atas laporan yang kamu buat. Tubuhmu tegang, pikiranmu dipenuhi skenario buruk seperti teguran keras atau bahkan pemotongan bonus. Tapi sebelum bertemu, kamu meninjau kembali situasi dengan kepala dingin. Ternyata, laporanmu memiliki data pendukung yang kuat, argumen yang masuk akal, dan kesalahan yang kamu khawatirkan sebenarnya kecil sekali. Dengan logika, kamu menyadari bahwa kemungkinan atasan akan mengapresiasi usahamu jauh lebih besar dibanding skenario marah besar yang kamu bayangkan. Atau saat kamu ingin mencoba hobi baru seperti melukis, menulis, atau bermain musik, rasa ragu muncul karena takut orang akan menertawakan hasil karyamu. Otakmu membayangkan tatapan meremehkan dan komentar negatif. Tapi ketika kamu menantang pikiran itu dengan pertanyaan sederhana, apakah orang lain benar-benar akan peduli atau ini hanya kekhawatiranku saja? Kamu mulai sadar bahwa kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan hidup mereka sendiri untuk mengkritik keras hobimu. Bahkan, ada kemungkinan mereka akan mendukung atau mengagumi keberanianmu untuk mencoba. Dengan kebiasaan memeriksa pikiran secara rasional, kamu seperti membersihkan jendela yang berdebu. Pandanganmu menjadi lebih jernih, dan dunia tidak lagi terlihat seseram yang dibayangkan.
Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran negatif hanya berkuasa jika kita menerimanya tanpa pertanyaan. Sekali kita menantangnya dengan logika, sebagian besar akan runtuh dengan sendirinya. Yang keempat, lihat rasa takut sebagai peluang untuk tumbuh. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hambatan bagi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Bagi para penganut stoikisme, ini berarti rasa takut bukanlah sinyal untuk mundur, melainkan pintu menuju perkembangan diri. Setiap rasa takut adalah undangan untuk berlatih keberanian, memperkuat mental, dan memperluas batas kemampuan kita. Ketika kita menghindari rasa takut, kita memang merasa aman untuk sementara, tetapi zona nyaman itu justru menjadi penjara tak terlihat. Sebaliknya, setiap kali kita melangkah masuk ke wilayah yang membuat kita cemas, kita membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu lebih dari yang kita kira. Perlahan, rasa percaya diri tumbuh bukan dari keberhasilan semata, tetapi dari keberanian untuk mencoba meskipun takut. Bayangkan kamu takut berbicara di depan umum. Setiap kali ada kesempatan presentasi di kantor atau komunitas, naluri awalmu adalah mencari alasan untuk menolak. Tapi kali ini, kamu memutuskan untuk menghadapinya. Kamu menyiapkan materi dengan matang, berlatih di depan cermin, dan mencoba teknik pernapasan untuk menenangkan diri. Saat akhirnya berdiri di depan audiens, jantung memang berdegup kencang, tapi kamu menyelesaikannya dengan baik. Mungkin tidak sempurna, tapi kamu pulang dengan rasa bangga. Bukan karena semua berjalan mulus, tapi karena kamu berhasil melewati tembok ketakutan yang selama ini menghalangi. Atau ketika di tempat kerja kamu mendapat tawaran peran baru yang menuntut keterampilan yang belum sepenuhnya kamu kuasai. Rasa ragu langsung muncul. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau orang lain melihatku tidak kompeten? Alih-alih mundur, kamu memilih untuk melihatnya sebagai peluang emas untuk belajar. Kamu mulai membaca materi terkait, meminta saran dari rekan berpengalaman, dan menerima bahwa di awal mungkin akan banyak kesalahan. Minggu demi minggu, kamu menemukan bahwa kemampuanmu berkembang lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Dan semua itu berawal dari keberanian untuk menerima tantangan yang awalnya menakutkan. Dalam pandangan Stoik, rasa takut adalah alat pelatihan mental. Sama seperti otot yang tumbuh ketika diberi beban, pikiran dan hati kita pun menguat saat kita berani menghadapi rasa takut. Hambatan tidak lagi dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari jalan menuju versi berterbaik diri kita. Yang kelima, ambil langkah kecil tapi konsisten. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan ketika mencoba mengatasi rasa takut adalah memaksakan diri untuk melompat langsung ke ujung tantangan. Padahal, stoikisme mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali dibangun dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan memecah tantangan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk beradaptasi, belajar, dan menguatkan mental tanpa merasa kewalahan. Langkah kecil memiliki kekuatan yang sering diremehkan. Mereka seperti batu bata yang tampak sederhana, tetapi jika ditata terus-menerus, akan membentuk tembok kokoh yang mampu melindungi kita dari keraguan di masa depan. Selain itu, langkah kecil membuat rasa takut lebih mudah dikelola. Kita tidak lagi berhadapan dengan gunung yang menjulang tinggi, melainkan serangkaian anak tangga yang bisa dinaiki satu persatu. Bayangkan kamu memiliki ketakutan pada air dan ingin belajar berenang. Jika langsung terjun ke kolam dalam, kemungkinan besar rasa panik akan menguasai dan menguatkan keyakinan bahwa air berbahaya. Sebaliknya, kamu mulai dari membasahi kaki di tepi kolam untuk membiasakan diri. Setelah itu, kamu duduk di pinggir sambil menggerakkan kaki di air. Minggu berikutnya, kamu memegang pelampung sambil belajar teknik pernapasan dan mengapung di kolam dangkal. Perlahan, rasa takut berkurang dan percaya diri bertambah, sampai akhirnya kamu bisa berenang bebas di air yang lebih dalam tanpa rasa cemas berlebihan. Atau ketika kamu ragu membuat konten di media sosial karena khawatir dihakimi atau diremehkan, alih-alih langsung membuat video yang kompleks dengan peralatan profesional, kamu memulainya dengan mengunggah foto sederhana
atau menulis satu paragraf pendek tentang topik yang kamu sukai. Setelah terbiasa, kamu mulai mencoba video singkat, kemudian memperpanjang durasinya seiring meningkatnya rasa percaya diri. Tanpa sadar, dalam beberapa bulan, kamu sudah menguasai keterampilan mengedit, berbicara di depan kamera, dan membangun audiens yang menghargai keaslianmu. Dalam pandangan Stoik, kemajuan yang stabil lebih berharga daripada keberanian yang meledak. Keberanian itu bisa pudar, tetapi kebiasaan yang dibangun dari langkah kecil akan melekat, membentuk ketangguhan yang tahan lama. Dan setiap langkah, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kamu bergerak maju melampaui rasa takut dan ragu yang dulu menahanmu. Yang keenam, terima kemungkinan gagal dan lihat nilainya. Bagi para filsuf Stoik, kegagalan bukanlah musuh, melainkan guru yang menyamar. Mereka percaya bahwa apapun hasil dari sebuah usaha, entah itu sesuai harapan atau tidak, selalu membawa nilai. Seringkali, rasa takut dan ragu muncul bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita tidak siap menerima kenyataan bahwa sesuatu bisa saja tidak berjalan sesuai rencana. Dengan melatih diri untuk menerima kegagalan, kita melepaskan beban yang membuat langkah terasa berat. Menerima kegagalan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru, ini berarti kita mengakui bahwa hidup penuh ketidakpastian, dan hasil akhir sering dipengaruhi oleh faktor di luar kontrol kita. Dalam Stoikisme, tugas kita hanyalah memastikan bahwa kita sudah melakukan bagian kita dengan sebaik mungkin. Sisanya, kita serahkan pada takdir atau alam semesta. Pandangan ini membebaskan pikiran dari ketegangan yang tak perlu dan memberi ruang untuk tumbuh. Bayangkan kamu mengikuti lomba menulis dengan penuh semangat. Kamu menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk riset, menyusun ide, dan mengedit naskah hingga larut malam. Tapi ketika pengumuman tiba, namamu tidak ada di daftar pemenang. Awalnya kecewa tentu saja. Tapi, kemudian kamu membaca masukan dari juri dan menyadari bahwa ada kelemahan pada alur ceritamu yang pernah kamu sadari. Dari kritik itu, kamu mulai menulis dengan struktur yang lebih kuat, dan di kompetisi berikutnya, karyamu mendapat pujian luar biasa. Atau bayangkan kamu memimpin sebuah proyek di kantor yang awalnya terlihat menjanjikan. Semua rencana telah dibuat dengan matang, namun di tengah jalan, klien membatalkan kerjasama dan seluruh strategi harus dihentikan. Rasa frustasi muncul, tetapi dari proses evaluasi, kamu menemukan celah dalam sistem manajemen waktu tim yang sebelumnya kamu tidak perhatikan. Temuan ini membuatmu menyusun prosedur baru yang lebih efisien, yang akhirnya membantu proyek-proyek selanjutnya berjalan jauh lebih lancar. Dalam pandangan Stoik, kegagalan hanyalah label yang kita berikan pada hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, setiap kegagalan adalah batu loncatan, bukan penghalang menuju versi diri yang lebih bijaksana, terampil, dan tangguh. Dan ketika kita sudah berdamai dengan kemungkinan gagal, rasa takut yang dulu membelenggu akan berkurang, karena kita tahu apapun yang terjadi, kita tetap akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Terakhir, sebagai penutup, rasa takut dan ragu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Mereka akan selalu muncul dalam berbagai bentuk. Entah itu ketika kita hendak mengambil keputusan penting, mencoba hal baru, atau bahkan saat menjalani rutinitas yang tiba-tiba berubah. Namun, keberadaan rasa takut bukanlah tanda bahwa kita lemah, melainkan bukti bahwa kita peduli dengan apa yang akan terjadi. Yang membedakan adalah bagaimana kita memilih meresponsnya. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang ketika kita tidak lagi memandang rasa takut sebagai musuh yang harus dihapuskan, melainkan sebagai guru yang memberi pelajaran berharga. Rasa takut dapat mengajarkan kita untuk lebih mempersiapkan diri, lebih bijak dalam membuat keputusan,
dan lebih kuat ketika menghadapi tekanan. Ragu pun bukan berarti kita tidak mampu, tetapi justru menjadi pintu untuk meninjau kembali langkah-langkah kita, memastikan bahwa kita berjalan di arah yang tepat. Bayangkan, berapa banyak kesempatan yang bisa hilang jika kita selalu menunggu sampai rasa takut benar-benar hilang. Dalam kenyataannya, rasa itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tetapi, kabar baiknya, kita tidak perlu menunggu sampai semuanya sempurna untuk memulai. Setiap langkah kecil yang kita ambil di tengah rasa takut adalah bukti keberanian. Dan keberanian, seperti otot, akan semakin kuat setiap kali kita melatihnya. Jadi, bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu menghadapi situasi di mana rasa takut dan ragu begitu kuat, tapi ketika kamu memilih untuk melangkah, hasilnya ternyata tidak seburuk yang kamu bayangkan? Mungkin justru lebih baik, atau bahkan membuka pintu baru yang sebelumnya tidak terlihat. Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, karena siapa tahu kisahmu bisa menjadi penguat bagi seseorang yang saat ini sedang berada di persimpangan jalan, berjuang melawan rasa takutnya sendiri.